beliau kalau kalau Allah tuh mampu memberikan apa kepintaran, kecerdasan kepada manusia gitu. Nah, Lewis tidak, dia menghakimi langsung, penipu, pembohong, ya kan? Nah, ini harus dipahami. Ini Lewis ini melakukan itu, dia melakukan penghakiman kepada usaha-usaha kita dan agama Islam itu sendiri. Ya waloni begitu ya. Tetapi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah justru dikatakan di sini bagaimana kita harus mengasihi orang yang Yesus mengajarkan ya, kamu telah mendengar firman Tuhan. Itu diajaran Yesus itu loh. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, dia menyampaikan firman Tuhan gitu. Itu ajaran dia, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Karena dia sebagai nabi, utusan Tuhan, itu dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, mungkin dia menyampaikan firman manusia gitu kan, atau firmannya siapa lah gitu kan. Jadi dia menyampaikan firman Tuhan dan dia mengenapinya dengan kasihlah musuhmu. Dilengkapkan guys. Jadi dalam artian boleh begini, boleh begitu gitu. Jadi inilah yang bolehnya. Jadi kalau tidak ada larangan untuk benci musuh, nggak ada larangan ya. Yesus tidak melarang. Kalau dia katakan janganlah benci musuhmu, itu oke. Tidak ada kata-kata janganlah benci musuhmu di sini, tapi dia menambah dengan bencilah musuhmu, ya kasihlah musuhmu. Itu tingkatan tertinggi adalah kasihlah musuhmu. Tapi kalau bencilah musuhmu nggak masalah, karena itu memang firman Tuhan gitu. Yang harus yang nggak boleh dikatakan tadi apa kata dia tuh salah gitu. Enggak, ini firman Tuhan guys, bukan firman Lewis. Musuhi kita. Kasihlah musuhmu di sini adalah mengasihi orang yang memusuhi kita. Seperti Ustadz Yawaloni, kita tahu bagaimana dia memusuhi kekristenan, dia memusuhi orang Kristen, dan dia selalu memprovokasi orang-orang. Nah, berarti dianggap nih ya Ustadz ini fix musuh dia gitu, ya kan? Nah, itu bukti dia tidak mengasihi Ustadz Yawaloni. Kenapa? Dia terus menyerang kan video-video Ustadz Yawaloni gitu, mengatakan dia penipu lah, apalah, pembohong segala macam gitu kan. Orang untuk membenci orang Kristen. Nah, itu faktanya. Dia membenci kita. Tetapi bukan berarti kita juga dia tidak membenci orang Kristen ya. Ustadz Yawaloni itu adalah mengajarkan kalau ada oknum-oknum di agama Kristen itu yang yang salah gitu, bukan ajarannya salah ya, karena mereka tidak mengikuti ajaran Yesus, tapi ada hal-hal yang beliau itu tidak masuk akal gitu. Jadi itu bukan suatu kebencian, bukan, tapi memang ada oknum-oknum yang memang ya kayak menyerang dia, itu wajar. Jadi ketika dia diserang ya wajar gitu, kayak Lewis menyerang dia gitu. Jadi wajar kalau dia bereaksi seperti itu gitu, ya kan, wajar. Jadi dia tuh menerapkan firman Tuhan tadi ya, bencilah musuhmu ya, tapi kalau bisa kasihlah musuhmu gitu. Jadi itu nggak ada yang salah di situ gitu, nggak ada yang salah gitu. Jadi ada yang salah itu adalah orang yang berpura-pura kasihlah musuhmu gitu. Padahal firman Tuhan bila musuhmu, artinya nggak dilarang untuk benci musuh ya, karena Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu, menfirmankan seperti itu ya, jangan ada katakan itu salah gitu. Nah, tapi ada orang yang kayak Lewis ini ya, udahlah, tidak alias mengatakan firman Tuhan itu salah ya, menyalahkan Tuhan yang telah memfirmankan bahwa kasihlah sama bencilah musuhmu gitu. Lalu yang kedua berpura-pura mengklaim kalau mengasihi musuh. Fakta dia tidak mengasihi musuhnya guys, dia membenci musuhnya gitu ya, dengan penyerangan-penyerangan, mengatakan penipu, pembohong segala macamnya gitu kan. Harus membenci dia, apalagi kondisinya dia yang saat ini terbaring. Kita tidak seharusnya kita membenci dia, mengatakan bahwa cepat mati aja dia gitu. Itu sesuatu yang keliru dan tidak diajarkan dalam Alkitab. Tapi dalam Alkitab justru bilang apa? Berdoalah. Membenci itu bukan hanya mendoakan cepat mati, enggak guys. Membenci itu benci itu adalah nggak suka gitu. Jadi benci itu bisa dalam banyak hal. Contoh kayak Lewis lakukan, menyerang gitu kan, mengatakan penipu, bohong, itu udah termasuk, itu adalah penjabaran sikap rasa benci itu sendiri gitu. Ya kan? Nah, karena kalau dia nggak benci, dia akan ngomongnya kayak saya lah contohnya. Saya mengatakan poinnya mana yang salah. Ini nggak membenci. Kayak saya ini baru contohnya nggak membenci. Jadi menyampaikan poinnya. Lewis ini salah loh. Yang mana salahnya, ini loh poinnya. Yang benarnya mana, ini loh poinnya. Gitu loh. Nah, jadi saya nggak mau mengatakan kayak Lewis nih atau di Juli itu kayak orang-orang Kristen itu mengatakan penipu, pembohong, enggak guys ya. Karena itu adalah penjabaran rasa benci. Kalau klaim nggak benci sama orang, ya kayak saya nih buat video Lewis.
sampaikan di mana salahnya, ya apa yang benar. Itu saja, berfokus pada salah benar. Jangan masuk ke pribadinya, ya, mengatakan dia pembohong, penipu gitu. Ya kan? Pakailah kata-kata yang halus kayak kurang paham, gagal paham. Itu masih make sense lah gitu. Kenapa? Karena gagal paham berarti mungkin dia kurang belajar atau dia mungkin. Tapi kalau penipu guys, ini luar biasa nih. Penipu, pembohong itu luar biasa gitu. Itu emang label yang buruk, penipu, pembohong gitu. Tapi kalau gagal paham tidak, berarti orangnya aja kurang cerdas gitu. Itu bukan label yang buruk gitu. Jadi ya, orang yang gagal paham itu pasti bukan orang jahat. Orang gagal paham, orang yang kurang cerdas itu bukan orang jahat, ya. Cuma dia kurang belajar aja. Tapi kalau mengatakan penipu, pembohong itu jelas orang itu jahat gitu. Nah, itulah label yang Luis sematkan kepada usaha-usaha kita. Kalau saya tidak mau melabelkan itu pada mereka, kepada Luis ini dan teman-temannya, ya. Saya fokus saja pada mana yang salah, mana benar gitu. Itulah bukti kalau Anda tidak benci orang. Makanya saya harusnya ngomong gitu, ya. Jadi kalau Luis mau klaim Anda tidak benci orang, lakukan yang saya lakukan. Jangan Anda lakukan dan lakukan gitu. Melabeli orang dengan hal-hal jahat gitu, penipu, pembohong dan sebagainya. Bagi mereka yang menganiaya kamu, kita diharuskan untuk berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Dengan perkataannya menyiksa kita, dengan perkataannya menjelekkan kita, memusuhi kita, membenci kita, kita doakan mereka. Momen dimana ya Waloni saat ini sedang terbaring sakit, mari kita mendoakan dia supaya dia sembuh, hatinya sembuh, kerohaniannya sembuh. Ini yang dinamakan apa namanya guys ya? Sekali mendayung 20 laut terlampaui gitu. Ya. Jadi ini nggak tulus namanya Luis. Ini nggak tulus. Kenapa? Kita tahu usaha Waloni itu adalah sakit secara fisik. Beliau nggak tahu kena sakit apa itu. Mungkin beliau juga terlelah karena beliau safari dakwah dari ujung timur ke ujung barat Indonesia. Ya. Jelas terlihat dia tuh sakit secara kondisi fisik itu. Bisa-bisanya Luis ini menyindir. Ini kan sindiran guys ya. Sembuh hatinya, sembuh rohaninya. Ini luar biasa Luis ini gitu loh. Dia masih bisa menyerang Ustaz Waloni ya dengan menyindir seperti ini gitu. Ini parah nih orang beneran guys. Ini pula ngakunya ajaran kasih. Apanya kasih coba? Kalau tulus tuh gini, mari kita doakan Ustaz Waloni semoga cepat sembuh dari penyakitnya, ya agar beliau tuh bisa beraktivitas seperti biasa gitu kan. Itu seharusnya doanya, ajakannya, bukan semoga hatinya sembuh, rohaninya sembuh. Apa maksudnya coba? Hati sembuh, rohani sembuh. Beliau tuh sakit secara fisik, bukan sakit secara hati. Ya. Kalau Anda katakan itu sakit, hatinya sakit, rohani sakit, berarti Anda juga begitu. Karena Anda sering menyerang Islam dan menyerang Ustaz gitu kan. Jadi intinya adalah kita ngasih tahu yang baik. Kita doa semoga Luis diberikan hidayah gitu. Bukan kita disembuhkan hatinya, disembuhkan rohaninya, enggak. Diberi hidayah, alias datiyah itu datang gitu. Kita nggak mengatakan hati Luisnya lagi sakit. Kita nggak mengatakan hati rohani dia lagi sakit. Dia hanya belum dapat hidayah, guys. Itu adalah hal yang lebih baik. Nggak menyerang, guys. Ketika kita katakan kita berdoa semoga orang dapat hidayah dengan semoga orang itu hatinya disembuhkan. Orang kan singgung. Emang salah apa dengan hati gua gitu? Apa salah dengan rohani gua gitu? Itu penyerangan, guys. Ya, menyerang hati dan menyerang rohani Ustadz Waloni. Mengatakan itu sakit. Ini luar biasa Luis ini. Jadi dia nggak salah dengan perkataannya itu gitu. Ya. Kalau dia katakan semoga Ustadz Waloni diberikan petunjuk Roh Kudus, itu masih sopan, masih enggak menyakiti gitu. Karena tidak menyerang pribadi Ustadz Waloni gitu kan. Semoga dia diberi petunjuk Roh Kudus misalnya. Kalau kita semoga diberi hidayah gitu. Tapi dengan mengatakan semoga hatinya disembuhkan, hati rohani disembuhkan, ini udah penyerangan guys. Dia bisa mengatakan bahwa hati dan rohani usaha itu sakit gitu. Padahal faktanya yang sakit itu adalah fisiknya saja gitu kan. Dan jiwanya diselamatkan. Kita nggak pernah tahu ya di akhir hidupnya ataupun hidupnya masih panjang dan sebagainya. Mungkin dia saat ini mungkin melenceng jauh begitu dari imannya yang dulu. Tapi kita nggak pernah melenceng jauh dari iman dulu. Orang sudah justru dia nih sekarang sudah benar ya. Melenceng dari iman dulu tapi dia keluar dari kegelapan menuju ke jalan yang lurus gitu guys. Gitu loh. Itu poinnya. Nah, tahu hati yang paling dalam dari dia.
Dan kita berharap berdoa supaya Tuhan menjamah hatinya. Kasih karunia Allah yang penuh kasih itu. Nah, ini mending begini gitu, ya, daripada yang tadi itu. Sembuhkan hatinya, sembuhkan rohani, ini apa maksud coba? Jadi Louis nih masih bisa-bisanya menyerang ini kalau dia sakit gitu. Ini luar biasa nih. Jadi mulutnya manis guys, mengatakan ajaran kasih musuh. Faktanya tidak melakukan hal itu gitu. Bisa sampai kepadanya kembali. Ya, mungkin ini seruan saya. Mari kita doakan sama-sama di rumah, teman-teman doakan supaya Tuhan berkarya hidup dari Ustadz ini. Jangan kita Tuhan tadi Allah kan, bukan Yesus kan, Louis, ya kan? Musuhnya, jangan kita menyakiti. Jadi kalau Anda katakan Tuhan Allah ya, diterima. Insya Allah diterima. Karena Tuhannya benar gitu. Tapi kalau Anda katakan Tuhan Yesus, tidak akan diterima. Jadi doa itu akan seperti debu di tiup angin guys. Karena Anda berdoa kepada sama manusia, bukan kepada Tuhan. Tapi kalau Anda berdoa kepada Tuhan Allah ya, Tuhan Allah Bapa, insya Allah doa itu diterima gitu. Hatinya juga, tapi mari kita tunjukkan kasih kita kepada semua orang. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.